Pandemi COVID-19 membawa hikmah tersendiri bagi dunia pendidikan di negeri ini. Berbagai perasaan suka dan duka yang dirasakan para pengajar dalam mendidik siswa secara online di saat pandemi ini. Perasaan senang karena seluruh guru dapat lebih pintar memanfaatkan teknologi, namun merasa sedih karena mereka juga dapat berjumpa langsung dengan anak didiknya berbulan-bulan. Seperti halnya yang dirasakan Farida, wanita yang mengajar di salah satu sekolah dari kawasan Jagir, Surabaya ini, seumur hidup baru merasakan suasana kehidupan yang tidak normal dari biasanya. Hal itu lantaran kehidupan saat ini berdampingan dengan adanya virus corona. Begitu pula saat wanita ini mengajar di sekolah. Dia bersama rekan-rekan guru lainnya melakukan proses pembelajaran sistem online bagi siswa didiknya sesuai anjuran Mendikbud secara protokol kesehatan. Setiap hari, mereka mengajar secara virtual. Bahkan usai mengajar online, para guru tidak dapat bersantai-santai lantaran mereka harus menyiapkan dan membuat berbagai video materi pembelajaran untuk bahan mendidik siswanya keesokan harinya dengan sistem online pula. Perasaan senang dirasakan oleh para guru jika sang murid dapat antusias cepat memahami materi pembelajaran online tentang apa yang disampaikan oleh guru. Selain itu, para guru, baik yang masih berusia muda maupun tua, kini mereka dapat lebih pintar dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi yang sebelumnya mereka banyak yang gagal teknologi. Kita semakin pintar karena belajar pembelajaran secara IT. Kalau dukanya sih kita memakan waktu yang sangat lama karena pembelajaran itu semuanya pakai IT dan itu kita dituntut bahwa pembelajaran harus lebih baik supaya anak-anak kita yang belajar di rumah semakin senang dan tidak bosan. Makanya guru-guru atau di sekolah kita membuat studio mini untuk penyutingan atau pembuatan film secara pendek untuk pembelajaran setiap harinya. Hal senada juga diutarakan oleh Mami Sumarni, salah satu pengajar di Surabaya yang juga sebagai kepala sekolah PAUD tingkat KB atau kelompok bermain. Menurutnya, selama ada pandemi COVID-19 ini, dirinya menyimpulkan ada 3 kendala yang dihadapi oleh para orang tua dan siswa dalam proses belajar daring. Di antaranya, orang tua yang memiliki anak lebih dari 1 karena harus bisa membagi waktu untuk memberikan pendampingan yang utuh bagi kedua anaknya. Kendala kedua, orang tua yang bekerja sehingga tidak bisa mendampingi anaknya saat harus belajar secara daring karena waktunya berbenturan dengan jam bekerja. Kendala ketiga, pada saat belajar daring tiba-tiba jaringan internetnya lemot hingga terputus atau saat bersamaan jaringan lampu PLN padam. Mami menegaskan, maka agar pembelajaran terhadap para siswa tidak membosankan. Selain melalui daring, sekolah juga harus menyiapkan modul pembelajaran yang harus diambil orang tua murid di sekolahan dengan menggunakan alat permainan edukasi. Dikarenakan kalau memberikan pembelajaran kepada siswa seusia PAUD ini jangan sampai membosankan, tetapi harus menyenangkan agar para siswa tetap bisa berkonsentrasi dalam belajar. Berkat ide gagasan tersebut, pengajar ini dinobatkan sebagai agen penggerak gerakan pendidikan keluarga oleh HIMPAUDI atau Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia. Untuk mendapatkan pengukuhan dan penghargaan sebagai agen penggerak gerakan keluarga bersama sekolah kelompok bermain se-Indonesia, pengajar senior ini harus menulis makalah tentang kendala sebagai pengajar sekolah kelompok bermain yang dialaminya selama masa pandemi COVID-19 dan disusunnya selama tenggang waktu 3 bulan lamanya. Mendapat piagam penghargaan HIMPAUDI nasional dan mendapat ID card menjadi agen penggerak pendidikan keluarga. Dan proses dari ini semua tentunya tidak mudah. Kita menggalang tim guru dan orang tua untuk bekerja sama
yang baik untuk masa-masa sulit seperti ini, sehingga dengan kerjasama antara guru dan orang tua kita bisa mengupayakan tetap pembelajaran berjalan sampai sekarang ini. Pendidikan sekolah dengan sistem daring ini berdampak besar yang dirasakan siswa maupun guru. Mereka dituntut harus cepat beradaptasi dengan sistem belajar mengajar online yang sebelumnya dilakukan secara konvensional. Caroline Rumanjo, psikolog pendidikan, mengatakan kemampuan setiap orang untuk beradaptasi dengan situasi baru ini memang tidak semuanya memiliki kemampuan yang sama. Bagi siswa yang sudah terbiasa melatih dirinya untuk segera mengikuti ritme program mengajar, maka hal ini dianggap bakal menjadi tantangan. Akan tetapi mereka yang sudah terbiasa tidak terlatih untuk segera mengikuti berbagai adaptasi, ini menjadi sebuah permasalahan tersendiri buat mereka. Untuk anak yang susah beradaptasi, mereka memang membutuhkan dukungan lebih dan harus diarahkan, sehingga hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi para tenaga pendidik. Selain itu, pengemasan dari setiap materi yang dirangkum dalam metode daring menjadi tantangan khusus bagi tenaga pendidik supaya penyampaian materi belajar ketika sekolah online tidak monoton, sehingga dapat cepat menarik perhatian siswa. Terkait dengan keefektifan belajar daring ini, menurut Caroline, selama kemasannya sesuai dan anak didiknya diarahkan untuk terus beradaptasi, maka maksud dan tujuan akan tercapai. Namun, hal itu tergantung kepada kemampuan adaptasi setiap siswa maupun keluarga yang mendampinginya. Benar, online ternyata membuat banyak sekali orang tua, terutama guru juga termasuk, merasa terbebani dengan begitu banyak tanggung jawab tambahan, berbeda dengan offline. Namun di sisi lain, ini adalah kesempatan untuk para orang tua, pendidik, bicara pendidik berarti termasuk semua orang dewasa yang berada di sekitar anak. Bisa orang tua, bisa mbah, bisa nenek, kakek, opa, oma, atau om tante yang memiliki dampak pengaruh kepada anak. Nah, menyiapkan anak untuk online terlebih dahulu menyiapkan orang dewasa di sekitar anak untuk menghadapi online. Itu yang terlebih dahulu kita siapkan. Bahwa memang situasi ini bukan pilihan lagi. Ini situasi yang harus kita hadapi. Menyiapkan diri mulai dari apa saja yang harus kita lakukan. Menenangkan diri, relaksasi perlu Bapak Ibu, itu tidak menjadi sesuatu yang bermasalah. Untuk kita tenang, menyiapkan diri menghadapi, membantu anak-anak kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan ini. Kalau orang tuanya sudah tenang, baru orang tuanya mulai bisa menyiapkan diri dengan lebih matang. Misal, mulai mempelajari apa saja sih tahapan yang sedang dipelajari anak. Menyamakan persepsi dengan anak, membantu anak memahami bahwa situasi online itu bukan situasi yang menjemukan. Membantu guru, kalau bicara pendidikan, erat hubungannya dengan semua orang dewasa. Termasuk saat ini adalah semua yang menemani anak-anak belajar di rumah, itu termasuk pendidik. Mari melihat pendidik bukan sebagai beban. Jadi ini situasi menyenangkan untuk bersama-sama dengan anak. Di saat pandemi COVID-19 saat ini, para guru dituntut lebih kreatif dalam mengajar siswa melalui pembelajaran daring. Karena itu, seluruh pendidik di negeri ini supaya tetap semangat dan terus memberikan motivasi belajar bagi anak didiknya. Apalagi pemerintah sudah mewacanakan dibukanya kembali belajar tatap muka pada bulan Januari 2021 mendatang. Dengan catatan kondisi suatu daerah yang akan membuka kembali aktivitas sekolahan dalam zona hijau ataupun zona kuning, serta selalu menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Agung Dharma, Surabaya TV.